Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, pada kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 4 tentang persamaan garis lurus. Nah, pada kali ini kita akan mengenal persamaan garis lurus dan kemiringan persamaan garis lurus, atau biasanya disebut dengan gradien. Oke, untuk yang pertama, apa sih persamaan garis lurus itu? Nah, persamaan garis lurus adalah sebuah persamaan yang jika digambarkan ke dalam sebuah bidang koordinat kartesius, maka akan membentuk suatu garis lurus. Nah, adik-adik sebelumnya sudah belajar kan bidang koordinat kartesius seperti apa? Oke, selanjutnya bentuk umum persamaan garis lurus. Yang pertama ada bentuk eksplisit. Bentuknya ini seperti ini. Y sama dengan mx ditambah c, di mana x dan y adalah variabel, m-nya adalah gradien, dan c adalah konstanta. Nah, untuk gradien nanti kita bahas selanjutnya ya. Oke, contoh bentuk eksplisit seperti ini. Y sama dengan 3x ditambah 2. Untuk m-nya adalah 3, lalu konstantanya atau c adalah 2. Lalu ada juga bentuk implisit. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti ini. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di mana A dan B adalah koefisien, X dan Y adalah variabel, dan C adalah konstanta. Lalu untuk bentuk implisit, gradiennya seperti apa, Bu? Karena tidak ada M seperti bentuk eksplisit di atas. Nah, untuk gradien bentuk implisit nanti juga kita bahas selanjutnya ya. Nah, contoh bentuk implisit seperti ini. 3x ditambah 2y dikurangi 6 sama dengan 0. Di mana A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah negatif 6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mana yang termasuk persamaan garis lurus dan mana yang bukan termasuk persamaan garis lurus. Oke. Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus atau PGL? Oke, persamaan yang pertama, Y sama dengan 2X dikurangi 4. Ini sudah sama ya bentuknya dengan bentuk eksplisit tadi. Y sama dengan MX ditambah C. M-nya 2 dan C-nya negatif 4. Berarti untuk persamaan nomor 1 adalah persamaan garis lurus. Lalu selanjutnya, X kuadrat sama dengan 5Y ditambah 3. Ini PGL bukan ya? Nah, tadi bentuk umumnya kan Y sama dengan MX ditambah C. Variabel X dan Y memiliki pangkatnya 1. Nah, karena ini pangkatnya 2, maka persamaan yang kedua bukan merupakan persamaan garis lurus. Selanjutnya persamaan yang ketiga, 3Y ditambah 2X sama dengan 0. Ini PGL bukan? Nah, ini PGL. Kenapa? Tadi ada bentuk implisit. AX, ini AX-nya 2X ditambah BY, BY-nya 3Y ditambah C. Nah, di sini ada C. Karena C-nya 0, jadi tidak dituliskan, maka bentuknya seperti ini. Jadi persamaan nomor 3 adalah persamaan garis lurus. Nah, untuk yang selanjutnya, persamaan yang keempat, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Ini PGL bukan? Nah, ini bukan PGL. Kenapa? Ini X-nya pangkat 2, Y-nya juga pangkat 2. Jadi persamaan nomor 4 bukan merupakan persamaan garis lurus. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara menggambar persamaan garis lurus pada koordinat kartesius? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Carilah 3 pasangan atau lebih titik X, Y pada persamaan garis itu. Sebenarnya 2 titik juga sudah bisa ya, cuman agar garisnya lebih akurat, maka semakin banyak titik, garisnya akan lebih akurat gitu, kemiringannya. Nah, lalu setelah itu apa? Letakkan pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, hubungkan ketiga pasangan titik tersebut menjadi sebuah garis lurus. Oke, kita langsung ke contoh saja ya. Yang pertama, ibu memiliki persamaan Y sama dengan 3X dikurangi 2. Atau ini bentuk eksplisitnya. Yang pertama kita buat tabel. Isinya adalah X. Lalu ada Y sama dengan 3X dikurangi 2 dan ada titiknya nanti X, Y. Nah, untuk nilai X kita boleh pilih berapapun. Nah, untuk itu ibu memilih 0, 1, dan 2. Nah, adik-adik boleh memilih berapapun, negatif 1, 2, 3 boleh. Asal tidak terlalu besar, karena agar menghitungnya tidak lama. Nah, lalu yang pertama, substitusikan nilai X sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya negatif 2. Kita letakkan di sini, negatif 2. Maka nanti titiknya yang akan kita letakkan pada bidang koordinat kartesius adalah 0, negatif 2.
Nah, selanjutnya kita substitusikan yang X sama dengan 1. Maka dari sini kita peroleh bahwa Y-nya adalah 1. Kita letakkan di sini 1. Nah, lalu ada titik X, Y-nya adalah 1,1. Sama, yang X sama dengan 2 juga substitusikan ke persamaannya, maka diperoleh nilai Y-nya adalah 4. Berarti titiknya nanti 2,4. Nah, sekarang kita coba gambar ke bidang koordinat kartesius. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Yang pertama kita letakkan titik yang pertama 0, -2. Di sini, titik yang keduanya 1,1 di sini, titik ketiganya 2,4 di sini. Lalu kita hubungkan ketiga titik tersebut menjadi sebuah garis lurus. Nah, jangan lupa memberi nama. Titik yang pertama A, 0,-2, titik yang kedua B 1,1 dan titik yang ketiga C 2,4. Dan kita beri nama garis ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 3X dikurangi 2. Nah, selanjutnya persamaan dengan bentuk implisit seperti ini. Negatif 2X ditambah Y dikurangi 6 sama dengan 0. Bagaimana Bu caranya? Yang pertama ubah dulu ke bentuk eksplisit. Kenapa Bu? Agar memudahkan kita mencari nilai Y. Jadi kita rubah ke bentuk Y sama dengan seperti ini, 2X tambah 6 dari mana? Nah, kita kan pisahkan ruas kirinya hanya Y, lalu negatif 2X pindahkan ke ruas kanan, tandanya berubah jadi positif. Negatif 6 juga pindahkan ke ruas kanan, tandanya berubah jadi positif. Jadi diperoleh Y-nya sama dengan 2X ditambah 6. Lalu sama seperti tadi, kita buat tabel isinya X, lalu ada Y-nya 2X ditambah 6, lalu ada titiknya X, Y. Nah, Ibu pilih X-nya negatif 1, 0, dan 1. Lalu kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X tambah 6. Jadi peroleh Y-nya 4 untuk X sama dengan negatif 1. Maka titiknya nanti negatif 1,4. Lalu untuk X sama dengan 0 kita substitusikan. Maka diperoleh Y-nya itu 6. Lalu titiknya nanti 0,6. Dan yang terakhir juga sama. Untuk X sama dengan 1 kita substitusikan juga. Seperti ini. Kan diperoleh Y-nya sama dengan 8. Kita letakkan di sini. Jadi nanti titiknya 1,8. Nah, sama seperti tadi kita gambarkan ke bidang koordinat kartesius. Titik yang pertamanya adalah negatif 1,4. Di mana Bu? Di sini negatif 1,4. Lalu yang keduanya 0,6. Di sini 0,6. Lalu yang ketiga 1,8. 1,8 di sini. Hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, jangan lupa memberi nama. Titik A negatif 1,4, titik B 0,6, dan titik C 1,8. Dan garis ini kita beri nama, itu garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 6. Atau bisa juga kita tuliskan negatif 2X tambah Y dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai gradien. Nah, gradien apa sih? Gradien merupakan suatu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis. Nah, lambang gradien adalah M. Lalu bagaimana Bu untuk menentukan nilai gradien? Nah, untuk menentukan nilai gradien, rumusnya adalah gradien sama dengan tegak dibagi datar atau perubahan Y dibagi perubahan X. Maksudnya seperti apa Bu? Oke, kita langsung lihat contoh saja ya. Nah, di sini ada 4 buah garis A, B, C, dan D. Kita akan menentukan gradien dari keempat garis tersebut. Untuk yang pertama adalah untuk garis A. Gradien di garis A 2/1 sama dengan 2. Itu dari mana? Tegak dibagi dengan datar. Tegaknya 1, 2, datarnya 1. Jadi 2/1 sama dengan 2. Nah, lalu untuk garis B, gradiennya tegaknya berapa? 1, 2, datarnya 1, 2, 3. Jadi gradien B adalah 2/3. Untuk gradien C dan D juga sama langkahnya seperti yang tadi. Nah, selanjutnya gradien positif dan negatif. Maksudnya seperti apa Bu? Jadi gradien itu ada yang memiliki nilai positif dan memiliki nilai negatif. Garis yang condong ke kanan maka gradiennya bernilai positif. Lalu garis yang condong ke kiri maka gradiennya bernilai negatif. Seperti apa Bu maksudnya? Nah, di sini ada contoh gradien positif sama negatif. Yang pertama ini gradien yang condong ke kanan. Nilainya positif dari mana? Ini kan tegak ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datarnya ke kanan 1, 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka gradien garis ini adalah 3. Ini kan ke atas. Biasanya kalau kita menghitung ke atas itu nilainya positif. Ini juga tadi kan 6 positif ke atas. Lalu datarnya ke kanan positif. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, beda halnya jika untuk yang condong ke kiri atau negatif. Nah, ini untuk garis yang ini.
yang M sama dengan negatif 3/2 garisnya. Nah ini untuk jika menghitung ke kiri maka negatif. Oke, kita langsung hitung saja ya, gradiennya tegak dibagi datar. Tegaknya ke atas 1, 2, 3, dan ke kiri 1, 2 atau negatif 2. Jadi gradiennya negatif 3/2. Jika nantinya untuk menghitung ke bawah juga itu negatif gitu. Nah selanjutnya ada gradien garis. Gradien garis Y sama dengan MX tambah C adalah M. Lalu bagaimana untuk garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0? Nah gradiennya yang pertama adalah ubah terlebih dahulu persamaannya menjadi bentuk eksplisit atau Y sama dengan MX tambah C. Oke, kita mempunyai persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita rubah ruas kirinya yang memiliki variabel Y yaitu BY sama dengan AX-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif, C-nya juga pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Jadi untuk mencari nilai Y yaitu semuanya dibagi dengan B. Jadi negatif A per B X dikurangi C per B. Nah, jadi gradien garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah M sama dengan negatif A per B. Nah, ini diperoleh dari sini. Itu kan M gitu. Y sama dengan MX ditambah C. C-nya itu yang ini negatif C per B. Nah, jadi gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Nah, kita langsung saja ya bagaimana cara menentukan gradiennya. Tentukan gradien garis dari yang pertama, Y sama dengan 5X dikurangi 4. Karena ini sudah bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan MX tambah C, dan ini M-nya adalah 5, maka kita peroleh gradiennya adalah M sama dengan 5. Ini kan sudah bentuk eksplisit gitu. Nah, untuk persamaan yang kedua, Y sama dengan negatif 3X tambah 1. Ini juga sama, gradiennya sudah ada karena bentuknya sudah eksplisit. Jadi gradiennya adalah M sama dengan negatif 3. Untuk selanjutnya 3X tambah 2Y sama dengan 4. Bagaimana Bu untuk mencari gradiennya? Yaitu pakai rumus M sama dengan negatif A per B. Nah, A-nya yang mana Bu? Nah, ini A-nya. A-nya itu yang berhimpit dengan X yaitu 3. B-nya yang berhimpit dengan Y yaitu 2. Jadi gradiennya adalah M sama dengan negatif A atau negatif 3 dibagi dengan B-nya 2. Jadi negatif 3/2. Nah untuk yang persamaan 4Y dikurangi 2X tambah 3 sama dengan 0. A-nya yang mana Bu? Nah A-nya rumusnya sama kayak tadi ya. A-nya yang ini yang bersama dengan X negatif 2, B-nya yang bersama dengan Y 4. Jadi gradiennya adalah M sama dengan, karena rumusnya negatif A, jadi kan negatif, A-nya negatif 2. Ingat, jangan dilupakan ini, negatif 2 A-nya. Jadi negatif dikali negatif 2. Negatif kali negatif positif 2 dibagi dengan 4. Jadi 2/4. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan pada kali ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.